Halo, ketemu lagi dengan aku Yelna Yuristiari dalam YouTube channel aku Yelna Yuristiari. Pada kesempatan kali ini aku ingin menerangkan bagaimana cara menghitung volume bangunan. Jadi ini konteksnya adalah bangunan sederhana. Nah, sebelumnya bagi kalian yang baru datang ke channel ini adalah channel yang lebih menceritakan tentang kehidupan seorang engineer teknik sipil. Di sini di channel ini aku lebih membagikan tentang teknik sipil ataupun tentang kehidupan aku pada umumnya. Bagi kalian yang tertarik, kalian bisa subscribe dan kalian bisa support aku dengan cara like juga, dan kalian bisa follow Facebook dan Instagram aku. Nah, sebelumnya kita mau masuk ke pekerjaan persiapan. Jadi sebelumnya tadi cara menghitung volume bangunan. Untuk menghitung volume bangunan itu biasanya kita akan mempelajari apa-apa saja yang akan kita hitung. Jadi untuk ini contohnya bangunan sederhana, kita akan melakukan pekerjaan persiapan dulu. Nah, untuk pekerjaan persiapan biasanya yang pertama itu pembersihan lokasi. Jadi untuk pembersihan lokasi biasanya ini satuannya kita pakai meter square atau biasanya panjang kali lebar atau lebar kali panjang. Nah, ini contohnya lokasinya. Kita mau bangun rumah di sini misalnya. Daerah ini harus kita bersihkan. Ini misalnya tanah kita, ini kita bersihkan. Nah, ini adalah lokasinya. Contohnya. Kemudian yang kedua itu ada pembuatan direksi kit. Jadi direksi kit ini biasanya hitungannya juga meter kuadrat. Nah, misalnya dari tanah yang ini tadi, direksi kitnya mau kita buat di sudut ini. Misalnya ini kalau diperbesar dia seperti ini, 3 kali 3 misalnya. Nah, ini 9 meter square. Nah, asumsinya misalnya untuk direksi kit per 1 meter square itu harganya adalah Rp500.000. Nah, ini adalah harga yang harus kita buat untuk membuat direksi kit. Harga yang harus dikeluarkan. Dan yang ketiga itu mobilisasi alat berat. Biasanya untuk mobilisasi alat berat itu kita pakai lump sum. Jadi lump sum itu anggapannya dihitung jadi satu aja semuanya. Misalnya lump sumnya untuk mobilisasi sekitar 2 juta atau 1 juta atau 500.000. Nah, ini tergantung alat berat yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung pondasi. Nah, untuk pondasi ini contoh pondasinya. Jadi pondasi itu ada terdiri dari pasir. Nah, ini pasir uruk. Kemudian ada batuannya. Ini dia pakai batu kali. Nah, ini adalah slough. Nah, ini adalah sloughnya. Sedangkan ini udah termasuk kolom. Kemudian kita hitung pondasinya dulu ya. Jadi untuk pasirnya ini kita hitung panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ini anggap aja ini pasirnya. Nah, ini berapa volumenya? Biasanya itu dalam bentuk meter kubik. Kemudian untuk yang batu kali ini juga itu dalam bentuk meter kubik. Nah, ini kan apa ini namanya? Trapesium kan. Jadi luas sisi bawah ditambah luas sisi atas, kalau nggak salah itu rumusnya luas sisi bawah luas sisi atas terus kali setengah dikali tinggi. Nah, ini adalah luas trapesium. Kemudian untuk yang bawahnya ini adalah luas persegi panjang, volume persegi panjang. Volume persegi panjang. Nah, nanti ini kalian jumlahkan. Setelah itu kalian akan dapat volume batu kali. Nah, ini kalau untuk volume batu kali nanti ada harganya lagi. Misalnya 1 meter kubiknya batu kali itu misalnya 800.000. Nah, inilah harga yang harus kalian bayar. Jadi berapa meter kubik di bangunan kalian itu pondasinya, nah harga itu yang harus kalian bayar.
Kemudian next selanjutnya itu ada sleeve, kolom, dan balok. Jadi sleeve tadi aku udah kasih tahu. Sleeve itu dia seperti balok tapi yang ada di atas pondasi. Ini kolomnya. Nah, nanti di atas kolom ini kan kolom nih. Di atas kolom ini nanti akan ada balok lagi gitu yang mengikat antar kolom. Jadi guna dari balok itu adalah sebagai pengikat antar kolom. Untuk menghitungnya itu biasa aja, hitung seperti kita menghitung persegi panjang, volume persegi panjang. Gimana kalian menghitung volume persegi panjang? Nah, itulah volume dari sleeve, balok, dan kolom. Jadi itu cukup mudah. Oke. Nah, ini biasanya misalnya 1 meter kubik semen dari kolom itu berapa rupiah, biasanya misal 1,8 juta. Nah, nanti kalian tinggal kalikan aja semuanya. Selanjutnya teknik menghitung berat besi tulangan. Jadi besi tulangan itu ada dua. Yang pertama itu besi polos nih, yang bentuknya seperti ini. Yang kedua itu besi berulir. Nah, itu bentuknya itu seperti ini, nanti ada gerigi-geriginya. Nah, itu namanya besi ulir. Nah, untuk yang sebenarnya ini ada tabelnya, tapi kalau pada suatu ketika kalian mau menghitung volume dari besi dan kalian tidak punya tabel, jadi kalian bisa hitung sendiri. Jadi cara menghitungnya, pertama kalian harus hitung panjang dari panjang meter besi yang kalian ingin gunakan. Misalnya untuk bangun satu rumah kalian perlu besi, misalnya ini misal ya, misalnya kalian butuh 800 meter. Nah, untuk kalian hitung volumenya, jadi volume besi itu bentuknya itu dalam kilogram. Jadi kalian harus hitung 1 meternya berapa kilogram dulu. Jadi untuk 1 meter besi itu rumusnya 1/4 V itu 3,14 ya, dikali D kuadrat, terus dikali M itu panjang besinya, dikali berat jenis. Berat jenis besi itu adalah 7850. Nah, misalnya besinya 800, kalian masukkan deh 800 meter. Terus ini diameter besinya itu berapa? Misalnya kan ada yang diameter besi itu ada 10, ada 12, ada 16. Nah, anggaplah diameter besinya itu 12. Berarti 12 itu kalau dimeterkan kan 0,012 kan. Berarti ini D-nya kalian masukkan 0,012 kuadrat dikali V dikali 1/4 itu 0,25 ya. Nah, jadi berapa tuh beratnya? Kalian hitung. Nah, dapatlah kilogram besi yang akan kalian butuhkan. Kemudian ada juga teknik menghitung luas atap. Nah, kalau luas atap itu tergantung bentuk atap kalian sendiri. Anggap aja kalian atapnya itu yang bentuknya seperti ini ya, yang ini apa namanya, limas ya. Bukan limas, ini bentuk atapnya yang seperti ini anggap. Ya udah, kalian jadi tinggal aja hitung ini, tinggi ini berapa. Kalian hitung pakai Pythagoras. Kalian masih ingat kan Pythagoras ini? Misalnya ini A, ini B, C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berapa? Ya udah, nanti ini kali panjang kesananya berapa. Ini kan panjang nih, ini panjangnya berapa kali lebar. Ini lebar, yang ini tadi ini lebar, ini panjang. Ya udah, kalian kalikan P dikali L, nanti kalian akan dapat meter perseginya. Nah, ini adalah luasan atap yang akan kalian butuhkan. Kemudian ada juga volume cat, pasangan bata, dan acian plester. Nah, kalau untuk cat itu kalian sebenarnya untuk menghitung 3 item ini, cat, pasangan bata, dan acian plester, itu kalian bisa hitung dalam satu langkah gitu. Jadi misalnya ini ada sebuah dinding nih, ada dinding panjang kali lebar, terus ini ada pintunya nih, anggap nih pintunya ini anggap aja luas panjang kali lebar ini adalah, ini anggap ya, anggapannya setelah kalian hitung misalnya luasnya
18 meter persegi. Nah, untuk pintu ini misalnya luasnya berapa nih? 2 meter persegi. Berarti ini luas bersih yang ini yang saya arsir ini sekitar 16 meter persegi. Berarti untuk pasangan batanya itu kalian bisa masukkan 16 meter persegi. Dan untuk acian plester, karena plesternya itu luar dan dalam, maksudnya bagian sini dan bagian di balik sana itu juga, jadi 16 kali 2 itu 32 meter persegi. Itu untuk acian plasternya. Nah, kalau untuk cat itu biasanya dibuat 3 lapis. Nah, 3 lapis. Nah, dari 3 lapis cat ini ya udah kalian hitung. Jadi 16 ini kali 3 untuk bagian dalam itu berapa? 16 kali 3, 1, 2, 3, 6 kali 3, 48 ya, 48 meter persegi. Ini bagian dalam atau internal. Terus 16 kali 3 ini bagian luar atau eksternal. Totalnya ya udah kalian tambahkan aja 96 meter persegi untuk cat. Nah, itu adalah cara menghitungnya. Nah, itu aja sih untuk pertemuan postingan pada kali ini, karena aku sebenarnya mau terangin hal-hal yang simpel-simpel aja terkait teknik sipil, karena kalau aku terangin yang terlalu rumit takutnya kalian bosan ataupun malas untuk mendengarkan. Jadi kalau misalnya kalian suka baca-baca, kalian bisa kunjungi website aku, yaitu di www.yuristiariblogspot.com. Di sana aku ada tulis beberapa ilmu tentang teknik sipil. Kalian juga bisa add aku di Facebook, atau kalian bisa follow aku di Instagram, dan aku juga punya TikTok loh. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk lihat-lihat perkembangan apa yang sedang aku pelajari, dan kalian mau tahu sharing-sharing apa yang aku berikan, nanti kalian bisa ikuti aku di site-site ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Bye bye.